warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Selamat ketemu lagi Bu Yayu. Ketemu lagi dengan kelas kalian yang masih kosong tanpa kamu. Jadi pembelajarannya tetap masih melalui online atau daring. Semoga kita segera ketemu di kelas ini ya anak-anak ya. Hari ini kita masuk pembelajaran 1 pada subtema 4. Tema 1, diulangi sama Bu Guru. Tema 1, subtema 4, pembelajaran 1. Pembelajaran 1 itu biasa disingkat PB anak-anak ya, PB 1. Anak-anak simak pada halaman 144. Kita masih bercerita tentang pertumbuhan. Ini kita akan berbicara tentang macam-macam pertumbuhan anak-anak. Baik, kalian simak. Perhatikan gambar berikut, kemudian bacalah dengan nyaring teks di bawahnya. Nah, ini ada semacam kunyit. Ini cara tumbuhnya. Kalian lihat dulu, kalian pahami. Kemudian ada ini kentang. Samakah kentang dengan kunyit ya tumbuhnya? Ada di bawah tanah semua ini buahnya. Kemudian ada umbi jala atau ada pohon. Oh, ini pohon ya, buahnya seperti ini batangnya. Oh, ini pohon pisang. Oh, seperti ini ya pohon pisang. Ada anaknya di sebelah-sebelahnya. Oh, ini daun apa ya? Kok pinggir-pinggirnya tumbuh tanaman baru? Nah, ini apa lagi ini? Ada di bawah ada umbinya seperti ini. Dan ini apa juga Bu Guru? Baik, kita akan bahas bareng-bareng. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakannya. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami. Ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Di garis bawah anak-anak, perkembangbiakan secara alami dan buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas di garis bawah. Selain itu dapat juga dengan umbi atau spora. Baik anak-anak ya. Kita kalau perkembangbiakan alami itu bisa pakai biji. Apa tadi? Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Kalau biji itu misalnya anak-anak makan durian, itu bijinya ditanam bisa tumbuh. Makan rambutan, bijinya ditanam bisa tumbuh. Nah, kalau dengan tunas itu biasanya pohon pisang, pohon bambu itu menggunakan tunas. Jadi pohon pisang ketika ditanam, ya induknya ditebang, boe ditebang, dia akan tumbuh indukan baru, tumbuh anak baru. Itu namanya tunas. Diingat-ingat, pohon pisang berkembang biak dengan tunas. Selain pohon pisang yang berkembang biak dengan tunas, apa Bu Guru? Biasanya bambu. Bambu itu berkembang biak dengan tunas, jenenge bung. Ya, ada rebungnya yang tumbuh. Baik, kita lanjut. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Itu bijinya bisa kita tanam. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Anak-anak tahu tumbuhan cocor bebek itu di depan kelas ada anak-anak. Nanti kalau anak-anak udah masuk dikasih tahu guru. Cocor bebek itu tunas dari daunnya anak-anak. Jadi kalau daunnya dibiarkan atau ditanam di tanah, dia akan tumbuh tumbuhan baru dari daun-daun itu, dari bibit-bibitnya. Insya Allah bunda kalian tahu. Mungkin kalau ada yang punya tanamannya bisa di-share ya. Baik, kita lanjut. Perkembangbiakan buatan dalam proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Selain satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Jadi anak-anak, pohon yang bagaimana Bu Guru yang bisa dicangkok? Pohon yang punya kambium, pohon yang berkayu, seperti pohonnya mangga, rambutan, durian, pohonnya kelengkeng, itu bisa dicangkok anak-anak. Kalau kita nanamnya pakai biji, bisa tumbuh tapi berbuahnya lama anak-anak, bisa sampai 5 sampai 6 tahun. Tapi kalau dengan cara cangkok buatan, jadi pohonnya
batangnya dicangkok. Kalau induknya berbuah, cangkokannya juga berbuah. Jadi nggak perlu lama, paling 1 tahun sudah berbuah anak-anak. Jadi diingat-ingat, ada pertumbuhan dengan buatan dan ada pertumbuhan dengan alami untuk tanaman. Secara buatan dengan cangkok atau stek, secara alami dengan biji, tunas. Baik, anak-anak masih ingat ya pohon apa saja nanti yang bisa dicangkok. Baik. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daur yang berbeda-beda. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar kalian. Baik anak-anak, hari ini kamu akan mendapatkan tugas lagi yang cukup bagus sebenarnya untuk anak-anak, bukan cukup berat ya anak-anak, tapi kalian akan mendapatkan tugas lagi. Selain kemarin poster, sekarang anak-anak akan mengkliping daun. Jadi anak-anak ambil daun-daunan dari sekitar yang kering-kering. Ini nanti ada langkah-langkahnya pada halaman 148. Nggak usah kelompok sendiri-sendiri. Jadi ini kalian bahan dan alat yang diperlukan, tumbuhan daun yang akan dikumpulkan, banyak daun yang harus dikumpulkan oleh masing-masing anggota kelompok. Upayakan daun yang diambil adalah daun yang sudah kering dan terjatuh. Setelah mengumpulkan bahan, siapkan media untuk menempel dan bahan lainnya yang diperlukan. Setelah menempel, berikan keterangan. Di anak-anak, ini ada daun. Daun ini sebenarnya diambil dari daun kering anak-anak ya. Jenis daunnya ini mungkin daun mangga. Keterangan nama tanaman pohon mangga, cara berkembang biak dengan biji. Mungkin anak-anak nanti menemukan nama pohonnya pohon kelengkeng, cara berkembang biaknya dengan berkembang biak dengan biji dan bisa juga dicangkok. Ini pohon cocor bebek bisa dengan tunas dan seterusnya. Ya 5 ya anak-anak ya. Lebih dari 5 nggak apa-apa, 5 daun atau lebih dari 5 tidak apa-apa. Anak-anak buat seperti ini. Oke, dibuat seperti ini. Baik anak-anak, kita akan lihat pada halaman 148. Amati beberapa helai daun kering. Robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. Tempelkan potongan daun tersebut pada gambar berikut. Ya anak-anak, biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warna biji-bijian yang sangat indah dapat memanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang lain adalah seperti pada gambar di bawah ini. Nah, kalian akan membuat gambar mozaik. Untuk terakhir ini memang banyak tugas ya anak-anak ya. Mulai dari poster kemarin. Kemudian kita akan membuat jenis daun yang ditempel. Kemudian kita membuat mozaik anak-anak. Mozaiknya boleh dari biji-bijian atau daun-daunan kering. Anak-anak boleh sketsa gambarnya atau print dari Google gambarnya apa terserah. Kemudian kalian tempel daun-daunan atau biji-bijian. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengurangan. Perhatikan contoh penyelesaian berikut. Pindahkan 2 biji kacang merah. Letakkan masing-masing biji pada 2 tempat yang sudah disediakan. Kejadian di atas ditulis dalam bentuk kalimat berikut. Bijinya 10, diambil 2, 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Tersisa 8 biji kacang merah. Pindahkan 2 biji kacang merah, masing-masing 1 biji pada setiap tempat. Kejadian di atas 8, diambil 2, 6. Tersisa 6 biji. Lakukan terus seperti contoh di atas. Ada 5 biji kacang merah di masing-masing tempat. Lihat. Kemudian seperti dalam gambar di atas dituliskan 10 diambil 2, diambil 2, diambil 2, diambil 2, diambil 2 sama dengan 0. Ini tadi anak-anak 10 diambil 2, diambil 2, diambil 2, diambil 2 sampai 0. Berapa kali diambil? 1, 2, 3, 4, 5.
Jadi 5 kali diambil. Berapa pengambilannya? 10 diambil 28, diambil 26, diambil 24, diambil 22, diambil 20. Pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut juga dengan istilah pembagian. Maka proses di atas dapat ditulis dalam bentuk pembagian seperti berikut. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ini 10 dibagi 2. 5-nya dari mana Bu Guru ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 10 diambil 2, diambil 2, diambil 2, diambil 2, diambil 2 sampai 0. Ada berapa 2? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ini kalian lihat misalnya 52 diambil 2. Puluhan itu 50, satuannya 2. Pertama, bagi puluhan dengan angka 2. 50-an dibagi 2 sama dengan 20-an, sisa 1 puluhan. Baik anak-anak, hari ini Bu Guru akan menerangkan tentang pembagian bersusun. Anak-anak di sini ada angka 52 dibagi 2. Bentar. Ada angka 52 dibagi 2. Anak-anak kalian cari dulu perkalian yang mendekati angka 5. 5 ini kan 50 ya anak-anak ya. Berapa kali berapa ada angka 50. Misalkan kita pakai 2 kali 10 20 ya kan. 3 kali 10 30. 4 kali 10 40. 5 kali 10 50. Anak-anak cari angka yang mendekati angka 5. Kalau angka 5 ini pas, jadi yang mendekat 2 kurang 3 kurang 4 5 itu pas. Jadi yang mendekati itu pada angka 4. Mendekati pada angka 4. Jadi 52 dibagi 2, kita ambil pada angka 4-nya. Anak-anak ini 4. Tuliskan 4. Tuliskan 4. Kita kurang anak-anak. Nah, sebelum dikurang, kalian bagikan dulu. 4 dibagi 2. Berapa 4 dibagi 2? Berapa anak-anak 4 dibagi 2? 2 kali 4 4. Ini kan 52 dibagi 2. Ini jadi 4 dibagi 2 kali 2 4. Jadi ada 4 di sini. 2 kali 2 4. Ini 4-nya sampai ditulis sama guru. Nah, 4 bagi 2 2 kali 2 4. Sekarang kita kurangi. 2 turun, 5 diambil 4 1. Bukan ya, 1. Masih ada angka 12. Nah, kita cari angka 2 yang mendekati 12. Kita kalikan di sini. 2 kali 5 10. 2 kali 6 berapa anak-anak? 2 kali 6 12. Kita sudah ketemu 12 ini 6. Jadi di sini kita pakai angka langsung anak-anak 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 ini 12 dibagi 2 hasilnya ini 6. 6 kali 2 12. Ini sudah 0 diambil. Jadi 52 dibagi 2. Bentar anak-anak, sisa 1 puluhan di sini. Jadi 52 dibagi 2 sama dengan 26. Paham ya anak-anak ya? Diulangi lagi sama Bu Guru. 4 hasil dari perkalian yang mendekati.
kemudian diambil 12. 12 kita cari perkalian di sini. Kita ambil 12. 12 bagi 2 26. 26 0 jadi 52 bagi 2 26. Baik, akan Bu Guru lanjutkan lagi caranya. Ada lagi enggak ya di sini ya? Nah, misalkan ada 126 dibagi 6 itu ya, 126 dibagi 6. Anak-anak cari angka 6 yang mendekati 12. Jadi 6 kali 2 kan itu ratusan. 6 kali 2 sama dengan 12. Kalau ratusan berarti ya 6 kali 20 sama dengan 120. Ini yang mendekati, kita ambil 12-nya, ini dikurangi 12 dibagi 6. 12 dibagi 6 2 nya ini ratusan anak-anak ya. 20 apa 6 tinggal ini saja ya kan. Atau anak-anak, kalau anak-anak mau pakai yang ini nanti ditambahkan anak-anak seperti ini. 126 dibagi 6, anak-anak ambil 120 nya. Ini loh 120 dibagi 6 20. Kita kasih tambah ya. Tambah. Ini diambil 6 tok. Lah ini sudah 6 pakai 6, enggak usah cari perkalian. 6 dibagi 6 1. Ini 1 kali 6 6 0. Kalau sudah 0 ini ditambahkan 21. Ini juga gitu, kita tulis 2 tok karena kita ambilnya puluhan. 6 bagi 6 1. Nah, jadi ada 2 cara anak-anak. Tidak ambil depannya, kita tulis depan 1. Ini kalau ini kita ambil ratusan. 12 ini 120 pakai 6 20 ditambah 1 dari ini. Diulang sama Bu Guru, 126 dibagi 6. 6 kali 2 12, kita ambil 12, tapi sebenarnya 12 ini ratusan. 12 dibagi 6 2. Kita jumlah, kita ambil lagi 6. 6 sudah enggak usah cari perkaliannya. 6 kali berapa? Ada 6 ya. 6 kali 1. 6 bagi 6 1. 1 kali 6 6. Nah, ini juga seperti itu, kita ambil ratusan. 120 bagi 6 20. Kita ambil 6 bagi 6 1. 1 kali 6 6 0. Kalau sudah 0 dijumlah 21. Nanti kalau nggak paham anak-anak bisa chat Bu Guru ya. Kita pakai video call. Oke, baik anak-anak, kalian kerjakan halaman 152 153. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.